Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fillah, arsadakumullah. Pertama, tak lupa kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan segenap karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita di pagi hari ini masih diberikan satu karunia yang sangat besar, yaitu berupa keimanan. Sehingga kita masih bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian di sini kita bisa meluangkan waktu untuk belajar, menambah ilmu. Semoga ini semua menjadi wasilah, jalan bagi kita semua untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan bidin arsadakumullah, pagi hari ini kita akan ngobrol perkara iman. Sebenarnya iman itu apa sih? Karena banyak orang berbicara tentang iman, banyak orang mengaku sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, tapi kadang-kadang tidak paham terkait dengan iman. Kenapa? Karena iman itu bukan hanya sekedar percaya. Banyak orang yang hanya karena dia merasa saya percaya pada Allah, kemudian mengaku beriman. Lalu bagaimana sih iman ini menurut yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iman ini adalah mencakup rangkaian, bukan hanya satu bagian saja, tapi suatu kesatuan utuh antara lahir dan batin. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan kosong, aku beriman, aku percaya, bukan hanya sekedar itu. Akan tetapi iman itu adalah suatu keyakinan yang utuh di dalam hati, kemudian ada buktinya. Karena kalau hanya sekedar percaya saja, maka kita akan lihat bagaimana makhluk yang dicap oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, yaitu iblis, itu juga percaya pada Allah. Bahkan salah satu doa yang terkenal itu yang mengucapkannya, yang berdoa adalah iblis. Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, itu doanya iblis. Wahai Tuhanku, kalau demikian halnya, maka undurkan, berikan waktu tangguh untukku sampai hari kebangkitan. Jadi itu iblis. Iblis pun berdoa kepada Allah, tapi dikatakan oleh Allah bahwasanya iblis itu makhluk yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu enggan dan juga sombong, dan dia termasuk orang yang makhluk yang kafir. Tapi dia berdoanya kepada Allah. Dia percaya Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa. Tapi dikatakan sebagai makhluk yang kafir. Jadi tidak cukup iman itu hanya sekedar percaya saja. Kalau ulama mengatakan laisal imanu bitaman. Iman itu bukan hanya sekedar angan. Walakin akan tetapi iman itu apa? Tasdikun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan perkataan, diucapkan, ditunjukkan. Kemudian wa amalun bil jawarih, dan diamalkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi antara hati, lisan dan perbuatannya itu selaras, matching.
Oh, perbuatan orang yang beriman itu semacam ini. Mengaku beriman kepada Allah, tapi disuruh tunduk kepada Allah, disuruh beribadah kepada Allah, tapi tidak mau. Berarti keimanannya patut dipertanyakan. Ini yang menjadikan kita harus lebih belajar terkait dengan iman ini, supaya ketika kita mengaku beriman, benar keimanan kita ini bermanfaat. Kenapa ini menjadi penting untuk kita pelajari? Karena iman ini nanti menjadi penentu apakah amal-amal yang lain itu ada nilainya di hadapan Allah atau tidak. Karena tanpa kita membawa keimanan di dalam diri kita, tanpa kita memiliki keimanan, maka amal-amal ibadah yang lain itu tidak ada artinya. Jadi ketika ada orang membawa kebaikan-kebaikan di dunia ini, setumpuk gunung, banyak sekali, tapi dia tidak memiliki keimanan di dalam dirinya, dia tidak membawa kepada Allah itu iman, maka amal-amal yang lain itu tidak akan bermanfaat. Akan tetapi dengan keimanan yang benar, dia iman kepada Allah, dia beriman kepada Allah dengan benar, maka amal-amal yang lain yang mungkin kecil itu akan bernilai di hadapan Allah, akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat baginya nanti di akhirat. Ini yang kemudian harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan di dalam hatinya sedikit pun. Dia yakin dengan keimanannya itu, yakin bahwasanya Allah yang menciptakannya, yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, yakin bahwasanya satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Kemudian dia tidak ragu-ragu terhadap itu, dia tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah tanpa tapi. Kemudian dia juga beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah hamba dan juga utusannya. Dia mengikuti apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian setelah itu apa? Mereka membuktikan apa? Dengan berjihad, dengan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan harta dan jiwanya. Hartanya digunakan untuk beribadah, untuk meraih keridhaan Allah. Bahkan bukan hanya harta, jiwanya, tenaganya, bahkan nyawanya pun ketika memang diminta harus dikorbankan, dia akan korbankan. Kenapa? Dia yakin, dia percaya, dia beriman dengan sungguh-sungguh tanpa bercampur kerugian, bahwa ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka Allah akan ridho kepadanya, kemudian Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Jadi apa yang dilakukan memang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini fungsi peran dari iman. Kenapa? Kalau tanpa keimanan, mungkin orang beramal soleh, mungkin orang melakukan kebaikan, tapi tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar mungkin ya lazimnya manusia melakukan kebaikan atas dasar kemanusiaan, humanity, kan semacam itu. Tapi ketika orang yang beriman melakukan amal soleh, maka dasarnya adalah dasar keimanan. Itu yang melandasi setiap aspek dari perbuatannya. Kenapa kamu sholat? Kenapa sih ribet-ribet sholat subuh, dingin-dingin, gelap-gelap? Ya karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita harus bersedekah, infak, sedekah, zakat? Padahal sudah repot-repot mengumpulkan, repot-repot bekerja. Kenapa harus diberikan? Ya karena kita beriman, karena Allah memerintahkan semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menunjukkan semacam itu, sehingga dia akan melakukan itu atas dasar keimanan, bukan hanya atas dasar karena patutnya,
Bukan hanya atas dasar karena perkewuh dengan orang, tapi memang semata dia tergerak untuk melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena landasan iman yang kokoh. Sehingga dengan keimanan yang kuat ini, maka dia akan lebih stabil dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kenapa? Dia punya sandaran yang kokoh, dia punya tujuan yang jelas, yaitu sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini peran penting dari iman. Jangan sebagaimana imannya iblis. Kenapa iman iblis? Dia hanya percaya saja, tapi dia durhaka kepada Allah. Antara hatinya, kepercayaannya kepada Allah dengan perbuatannya itu tidak selaras, tidak matching. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas terkait dengan iblis ini, supaya kita tahu seberapa penting selarasnya hati dan perbuatan. Supaya nanti kita bisa bandingkan, kalau kita seperti apa kedudukan kita. Kalau iblis itu semacam itu kemudian dicap oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, nah kalau kita ini melihat diri kita sendiri, kira-kira nanti patutnya itu kita sebenarnya dicap sebagai apa? Insya Allah nanti di lain kesempatan, supaya nanti tidak terlalu panjang, sehingga cukup singkat-singkat saja. Insya Allah pada pagi hari ini kita cukupkan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga iman kita ini iman yang bermanfaat, iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan amal-amal yang lain itu memiliki nilai, memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang ibaratnya angka 1 yang berdiri di paling depan, dengan amal-amal yang lain itu 0 yang berada di belakangnya. Sehingga nilai amal itu menjadi bermanfaat. Bukan orang yang membawa angka 0 yang sangat banyak tanpa ada angka 1 di depan, maka itu akan sia-sia dan kita akan kecewa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang lain. Allahu a'lam shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.